Assalamualaikum sahabat dermaga kalbu. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqabah, mengajak orang-orang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu, sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para da'i dan dakwah, dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut agama Islam di sana hanya 12 orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan kemudian, banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya, setelah tahun perjanjian Aqabah, kaum muslimin di Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka, yang tidak lain adalah orang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu Mus'ab yang baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabbnya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya, yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari, ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Al-Hudayr, pemimpin kabilah Abdul Aswad di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka kenal bisa dilihat dengan jelas terpajang di tempatnya. Dan bila seseorang berkepentingan
Ia tahu di mana tempat Tuhannya. Dia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Asyal. Berbeda dengan Roab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang didakwahkan oleh utusan yang datang kepada mereka itu. Tiada seorang pun yang mengetahui tempatnya dan melihatnya. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Al-Hudayr dengan membawa kemurkaan bagai api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati." Bagaikan samudra yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai. Ketulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang lembut. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Ketika itulah Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf." Ia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya. Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Mereka pun menjawabnya dengan suara tahlil yang menggemuruh, bagai hendak menguncangkan bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Setelah itu Usaid meninggalkan mereka. Kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusannya. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Jika Usaid bin Al-Hudayr, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama telah mencapai hasil gemilang. Keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.